Oke, Ya, Kak. silakan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Warung Tahsin yaitu Al-Ustadz Asqalan Hafizullah Ta'ala, yang sama-sama kami hormati para peserta daurah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan suratul Fatihah. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, kita buka saja acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan suratul Fatihah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bunda Mukminah. Kepada Bunda Mukminah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Mukminah yang telah membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang dibacakan Bunda pada malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu kita lanjutkan ke kelas bedah buku kita ya Bunda-Bunda semuanya. Kepada Ustadz Asfalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fatihti fid dini wa alimni ta'wil. Teman-teman semua, ahlan sahlan marhaba, kembali lagi pelajaran pada malam hari ini kita lanjutkan di pertemuan ke-6 sekarang. Insyaallah. Pertemuan hukum nun dan mim yang bertasydid. Kita lanjutkan. Nah, baik. Seperti biasa teman-teman, saya akan jelaskan apa itu hukum nun dan mim yang bertasydid. Ada di halaman 40 42.
Atau nama hukumnya adalah guna musyaddadah. Guna musyaddadah atau wajibul guna. Ya. Hukum nun dan mim yang bertasdid, setiap nun dan mim yang bertasdid wajib dibaca dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Ingat, kemarin sempat ada yang pertanyaan, mana lebih panjang gunah, ya gunah dengan ikfa. Jawabannya adalah guna jauh lebih panjang daripada ikfa. Ikfa lebih panjang mana? Ikfa sama mad asli. Mad asli. Maka jawabannya lebih panjang ikfa. Ya. Kenapa disebut guna ya musyaddada? Karena dia pertemuan dua huruf nun yang masuk ke dalam hidung. Ya, pertemuan dua huruf gunnah, nun sama nun, mim sama mim, sehingga dia menjadi hukum yang bertasdid atau huruf yang bertasdid. Ya, sekali lagi, kenapa disebut gunnah musyaddada? Karena pertemuan dua huruf gunnah, nun yang sukun bertemu dengan nun yang berharokat, digabungin maka dia menjadi bertasdid. Maka kadar panjangnya kalau untuk kita yang masih awam boleh pakai dua ruas jari. Dua ruas jari. Saya contohkan dimulai dari nun yang bertasdid. Ya, apabila harokat fathah, kasroh dan doma bertemu dengan nun yang bertasydid. Inna a'tadna anin naba'il azim wan nazi'ati gharqa minal jinnati wan nas. Jadi nggak boleh minal jinnati wan nas. Nggak boleh. Kalaupun kalian mau pakai bacanya hadar, tetap dia harus lebih panjang daripada mad asli. Minal jinnati wan nas. Boleh. Tapi syaratnya kalian harus membaca dengan hadar. Inna khalaqnal insana wala taqtulun nafsa la ukaffiranna ankum fa'atuhunna ujurahun. Nah, kalau dia ada di akhir, dia ada di wakaf begini. Nih, kalau dia ada di wakaf, teman-teman, perhatikan. Maka dia tetap harus diberikan haknya dua harokat. Harus tetap ditahan. Bukan dipanjangkan, tapi ditahan. Beda. Kalau dipanjangkan, mat asli. Kalau ditahan, gun. Fa'atuhunna ujurahun wan nasyitati nashto. Cara kita masuk ke huruf mim, ya kita baca bareng-bareng. Imma syakira wa imma kafura. Mimma wahha. Imma tulqi amma yaqulun thumma kum wa amma man khaffat
Tsumma afauna ankum. Nah, baik, cukup. Silakan, moderator. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya. Pertama-tama silakan diangkat dulu tangannya sebelum bertanya, kemudian bertanya dengan bahasa yang mudah difahami, dan ketiga hanya boleh bertanya di seputar materi saja ya, tidak boleh bertanya di luar materi. Baik, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya, bunda-bundaku? Tidak ada. Oke, ada bunda satu. Bunda Dian Halimi, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Itu nun sama mim itu lama lama tahannya itu sama ya Ya, kan ada kedudukannya sama. nah terus Mim dan nun sama. Ya, terus itu tuh kalau misalkan kita kan di sini diajarin yang waktu awal dari yang awal itu di cara membaca pelan, cara cepat dan cara perlahan gitu kan ada kan yang pertama bisa pernah ajarin. iya. Nah itu mim sama nun pernahnya cepet sama itu sama ya ininya gimana ya Oke, ngerti nggak saya ngerti pertanyaannya? maksudnya. Nah iya ya. Jadi di dalam Al-Quran itu waratilil Quran tertila ada kaedahnya tahqiq, ya, ada tadwir, ada hadar. Tahqiq yang paling pelan, tadwir yang sedang, hadar yang cepat. Nah, Iya. kaedah bacanya itu sama. Dan pada intinya karena kita sudah belajar tingkatan guna, dia harus lebih panjang. Ya, ikfa ya tidak boleh lebih panjang dari guna musyaddadah. Ikfa tadi tidak boleh lebih panjang daripada guna musyaddadah. Dan mat asli tidak boleh lebih panjang daripada guna. Kedudukannya bacanya sama. Dia mau panjang mau pendek tetap yang pendengar harus bisa membedakan. Sekali lagi, pendengar bacaan Anda harus bisa membedakan mana mat asli, mana guna panjangnya. Jangan Anda samakan, walaupun Anda baca hadir dengan cepat, Anda menyamakan guna, panjang guna dengan panjang mat asli, setara. Nggak boleh. Itu keluar dari kaidah. Gitu Tapi ya. levelnya harus level yang udah bisa ini Iya. ya. Makanya Ustadz ya. matanya sama mulutnya udah sinkron. Jangan bacanya mim, keluarnya sod. Oh Gitu. iya. Kan kalau kita biasanya bacanya ro, keluarnya za. Gitu. Matanya Baik. harus sama mulut sudah sinkron. Baik, Ya. lanjut ya. Sudah. Baik, selanjutnya Bunda Sri Yuniati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, itu kan tadi Ya, dijelasin gunah itu lebih panjang daripada ikhfa. iya. Terus ketika kita membaca itu caranya gimana ya? Kadang kan karena selama ini kan kita sudah menyamakan bahwa gunah itu ikhfa, padahal gunah itu harus lebih panjang daripada ikhfa. Itu gimana ya, Tat? Oke, Cara baik. bikin apa? Cara membedakannya gimana? Yang pertama, ya kita harus tahu dulu, ikfa sama guna itu berbeda rumus. Ikfa itu harus diawali dengan nun mati, bertemu dengan 15 huruf. Ya, Nah, kalau guna, dia harus mim dan nun yang bertasydid, yang musyaddadahnya ya. Yang ya, musyaddadahnya. ya. Cara bedainnya gimana? Mudah. Kalau kita awam, kita boleh pakai ketukan. Kan diajarin pakai ketukan. Inna, pakai 3 ketukan. Oh, Inna, atau pakai 3 ketukan. ya, Mm-mm. atau boleh pakai ruas jari. Inna, kan ada ustadz yang kemarin ngomong, kan ada yang ngomong 3 ustadz. Boleh pakai tuh. Boleh tuh yang dipakai 3, asalkan tahu 3 itu bukan in. Ente pakai kira-kira, pakai perasaan, jangan inna. Jangan ente cepetin, bacanya pelan-pelan. Inna. Tapi saya rasa ini sudah ditinggalin metode ini. Karena ibu-ibu biasanya kalau baca selalu pakai Feeling. feeling. Ya, Iya, coba jujur aja. iya, Semua iya, rata-rata pasti pakai feeling. iya. Feelingnya Memang meleset. gitu.
Gitu. Memang gitu Tat, pakainya feeling sih karena kebiasaan seperti itu. Nah ini kan dapat ilmu Mm-mm. baru dari Ustadz. Kalau Guna sama harusnya lebih panjang daripada Iva. Nah itu feelingnya harus dirubah lagi. Betul. Ya harus dibiasakan feelingnya. Ya, Harus ya, dikuatin. ya. Baik, Makasih cukup. Ustadz. Yuk sama-sama. Silakan. Ada lagi? Masih Kalau nggak ada ada kita yang mau lanjut. bertanya, Bunda? Tidak ada ya. Oke, saya ingatkan ya. Saya kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya karena kalau sudah pindah ke materi selanjutnya tidak boleh mundur ke belakang ya. Tidak ada yang mau bertanya di sini. Sudah selesai. Oke, lanjut Ustadz. Baik, berikutnya kita masuk tanda-tanda bacaan Quran dalam Rasum Usmani. Ini bukan yang ada di Indonesia ya Bu ya. Sekali lagi, ini tanda baca yang bukan Mushaf Indonesia. Ini Mushaf Rasum Usmani. Pertama, nih tandanya izhar. Ini tanda-tanda izhar. Tuh, bedakan. Dia tidak kerang atau tidak menyala atau tidak terlalu kerang. Tuh izhar. Setelahnya ada tandanya idgham atau ikhfa. Dia lebih terang gambarnya di bold bahasa bahasa apa ya? Pokoknya bahasa kerennya itu dihitamkan, hitamnya lebih kerang tuh dia. Lihat, beda sama idhar. Ini tanda-tanda yang ada di mushafnya Madinah. Yang kedua iklat. Tuh, iklat sama apa namanya? Ikfa ya. Ikhfa syafa itu. Jadi dia kasroh dulu, nih gini tuh. Gitu tandanya. Sebenarnya ini fathah. Dia fathah bukan bukan kasroh ini. Sebenarnya dia fathah gambarnya. Sebenarnya gini, ada meme-nya begini. Ah, gitu meme-nya. Yang kasroh gitu, yang doma begitu. Nah, kalau meme doang dia ikfa syafawi. Kalau yang meme doang dia ikfa syafawi. Nah, berikutnya mat asli. Ya, tanda mat asli di dalam Rasul Usmani beda sama Mushaf Indonesia. Nih, tandanya itu. Yang pertama dia alif, kita tahu nih yang pertama alif. Ya, yang pertama ini alif. Yang kedua ini ya. Iya bentuknya kayak begini dia. Ya, kalau ini sudah pasti wow. Ya, wow sukun. Itu tandanya di Mushaf Madinah. Jadi jangan kagok ya. Apaan ini? Kok tanda bacanya beda? Bukan, itu emang begitu rasa Usmani. Semua Usmani pasti kayak begitu tandanya. Dan nggak ada sukun-sukun, nggak ada di atasnya, nggak ada lambang sukun, nggak ada. Misalnya gini, ada alif sukun, ada ya sukun, ada waw sukun, nggak ada tanda sukunnya. Emang begitu tandanya. Orang-orang Arab sudah terbiasa. Kalau di Indonesia ada kayak gitu untuk memudahkan kalian. Nah, berikutnya ada lambang alis yang dibaca 4 sampai 6 harokat. Lambang alis yang dibaca 6 sampai 6 harokat. Sama sama Mushaf Indonesia sama. Tinggal ketemu berapa dia? Tinggal ketemu mutajim kalimat mustaqol kah, mat wajib kah? Tinggal dilihat rumusnya. Yang kedua ini adalah huruf yang tidak diucapkan atau huruf tambahan atau sifir. Sifir apa kemarin? Sifir mustadir. Til. Mustadir. Mustatil. Mustadir. Mustatil Mustadir. bukan Ustadz. Ini Kalau yang bulat mustatil. Mustatil. Kak, Enggak, balik. Kak enggak. Mei, Oh, kalau mustatil itu yang panjang, Iya, yang sohih lebar. yang panjang. oh. Hadir di bulat. Betul. Karena dari tawilah Kak Mei. Oh Sahih. iya iya. Gitu ya. Yang ini sifir mustadir, yaitu sifir mustatil. Jadi kalau yang bulat dia tidak dianggap. Nah, ini sekarang nih yang sering sekali pada bingung. Apa itu? Encu itu lambang encu. Bukan lambang encu. Itu kepala fod, ra'su fod menandakan tanda hamzah wafal. Menandakan tanda wafal. Hamzah wafal. Biasanya begini. Hamzah kepala sod gitu. Bukan doma,
Tapi kepala shad namanya hamzah wasal. Ya, berikutnya tadi sifir, mustatil. Nah, ini tanda sukun sama. Nah, berikutnya ada shad, ada sin. Ya, ini masuk dari apa namanya penulisan gorib. Ya, suara huruf-huruf yang khusus, apa surat-surat yang khusus. Contohnya bimusaitir, surat Al-Ghasyiyah. Kalau misalnya di atasnya shad, maka dahulukan shad. Kalau di atasnya sin, maka dahulukan huruf sin. Gitu. Dibaca sesuai dengan pengganti shad. Jika sin diletakkan di bawah shad, pengucapan maka shad lebih masyhur. Masyhur itu lebih terkenal, lebih raja, lebih didahulukan. Waalaikumsalam Kak ini. Yang terakhir kita sama-sama tahu adalah lambang sujud tilawah surat Asy-Sajdah. Yang 14 surat As-Sajdah. Yang ketika kita bertemu ya banyak riwayat yang apa namanya menyebutkan kita harus bersyukur kepada Allah, tahlil, takbir dan tahmid. Baik, sekarang masuk ke latihan pengucapan dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Sebelumnya nggak ada tajwidnya tuh. A, I, U, A. Sekarang udah ada. Saya akan potong-potong kalimatnya dan ibu-ibu boleh ikutin di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A I U A A I U A U an ani a naminal mu'ni ma'i an ani a babi bu ab bubam bani babena minal mubani mabibam bani ba tati tuat tanitat naminal mutnimati tanita sasi suas susan sanisas naminal muslimati sanisa jadi ju aja jadi jajana minal mujani maji jani hahihu ah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha khohihu akh khukhon khonikhok minal muhni mahihan khonikho dadi du ada duda dani dadana minal mudani madida danida zazi zu az zu zani zazna minal muzni maziza
ذا غرير أر رورا رورا رنررنا من المرن مريرا رنرا زازيزو أز زوزا زاني ززنا من المزن مزيزا زاني زا تاسيسو أس سوسا ساني سسنا من المسن مسيسا ساني سا شاشيشو أش شوشا شاني ششنا من المشن مشيشا شاني شا وصيصو أص صوصا صنصصنا من المصن مصيصا صنصا ضبيض أو دوضا ضلنا من المظلم بيضا ضنضا قطيط أطو توطا طنطنا من المطن مطيطا قنطا غضيض أرض ذوبا ونظرنا من المظلم ضيضا ونظا عيعو عو عن أعن من المعن معي عن غيظ أغ غوغا غنغغن من المغن مغيغا غنغا ففيفو أفوفا فنففنا من المفن مفيفا فنفا قوقيق أقو قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا كاكيكو أكوكا كانككن من المكن مكيكا كانكا لاليلو لولالني للنا من الملن مليلالني لا ما ميمو أم مومم ماني ممنا من الممن مميمم ماني ما نانينو أن
Nunan nani nan minal munni maninan nanina wawi wu au wu wau wani wau na minal muni mawi wau wani wa hahi hu ah hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha ya yi yu ai yu yai yani yai na minal muini mayi yai yani ya. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Baik, Bunda Neni, silakan. Terima kasih Kak Meg. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau tanya istilah Pak Ustadz. Ya. Bulat, yang bulat-bulat itu sifir mustadir. Kalau yang agak lonjong sifir mustatil. Mustatil. Ya. Nah, Sahih. kalau tanda alis itu nama istilahnya apa ya Pak Ustadz? Alis atau Ya. bendera kalau kita? Ya, memang secara bahasa saya juga kurang masyhur ya di kalangan ini ya, di kalangan apa namanya pengajar. Alis itu tandanya apa? Allah Rasulullah alam. Tandanya memang alis Ya. saja sudah. Memang Iya, iya, iya. nggak ada namanya gitu. Itu Oke. sebenarnya alis ini pun alis ini di dalam mushaf aslinya nggak ada alis. Selama kita tahu misalnya mat asli ma bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat nggak perlu pakai alis. Ada di halaman 6 ya, di buku di halaman 6. Gitu, nggak pakai alis. Alis itu hanya mempermudah kita mengetahui oh ini dibaca panjang tergantung daripada rumus gitu. Tergantung daripada rumusnya. Saya pun juga nggak tahu ya nama itunya apa. Baik, terima kasih Pak Kecuali Ustadz. masuk pada rumus ya. Iya. Baik. Lanjut. Baik, selanjutnya Bunda Desi Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Yuk. Mau tanya yang tadi tanda itu mim, kan ada iklab ya Ustaz. Itu ikhfa safawi mim polos atau gimana Ustaz? Tadi dengarnya Ikhfa syafawi mim polos. Ikhfa syafawi mim polos. Ikhfa syafawi mim polos. oh gitu ya Cuma Ustaz. ini aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, itu yang di dalam Rasul Musmani. Baik. Baik, Cukup? selanjutnya silahkan Bunda Irma Devita. Ustadz, Afwan, ini yang mengenai huruf yang mad asli ya Ustadz. Kalau di Quran Utsmani itu, yang Quran Madinah itu kadang-kadang suka mad aslinya ada, terus ada penambahan wawu atau iya gitu Ustadz. Ya itu namanya ziyadah. Ziyadah. Ziyadah Itu teh apa namanya namanya? ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Ziyadah Tapi itu artinya tambahan. nggak dianggap gitu ya? Nggak dianggap. Sama, misalnya kalimatnya ulaika. Kalimatnya misalnya ulaika. Itu dia ziyadah. Oh gitu. Pernah lihat gak yang kayak gini tulisannya? Nih, gini. Ini wawunya ada bulatan di sini. Itu nggak dianggap kan, nggak dibaca enggak. Dibaca langsung gitu. Ulaika. Bingung? Ya enggak sih Ustadz, yang biasanya saya temukan itu misalkan fathah dia sudah ada mad aslinya alif gitu, tapi nanti ada penambahan lagi waw atau enggak iya gitu Ustadz. Ya pokoknya intinya ya kalau huruf itu tidak ditandai dengan sukun gitu ya, atau setelah mad asli itu pasti ziyadah tambahan. Iya, Dalam baik ilmu Ustadz. Al-Quran namanya ziyadah.
Baik, Ustaz. Baik, sudah 3 orang ya Ustadz. Baik, Mau lanjut atau bagaimana? lanjut. Cukup ya bunda-bunda semuanya. Kami hanya mengambil 3 orang untuk yang bertanya. Terima kasih. Silakan dilanjut Ustadz. Baik, berikutnya masuk pada hukum mim sukun. Ya, mim sukun dimulai dari idhar syafawi. Suara yang jelas yang keluar dari kedua bibir. Asyafawi artinya kedua bibir. Diambil dari kalimat syafatan. Jadi apabila mim mati bertemu, idhar syafawi bertemu dengan 26 huruf kecuali mim dan ba, maka dibaca dengan jelas. Sekali lagi, apabila mim mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah, kecuali mim dan ba, maka dibacanya dengan jelas. Jelas dari mana? Jelas dengan menutup kedua bibir. Coba nyebutin mim kagak ditutup bibirnya. Stroke berarti. Baik, kita akan contohkan. An'amta. Kalau nun mati, idhar bertemu dengan halki, makhrajnya ada di huruf nun. Sekali lagi, kalau izhar halqi yang jelas makhrajnya huruf nun. Kalau asyafawi maka yang jelas maka keluar dari kedua bibir maka di makhraj huruf min. An'amt lahum qulub. Dan ingat mim mati punya sifat tawasud. Alhamdulillah fahum fi amr walahum azab afalam yahdilahum amla amlam tuadzirhum alaihim a'anzartahum absurihim ghishawah wa kam ahlakna qablahum wa idza azlama alaihim qamu وما خلفكم لعلكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا تأخذهم وهم يخصمون قال لهم أخوهم صالح الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن يقل منهم إني إله من دونه إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Nah, berikutnya ikhfa syafawi ya. Apabila mim mati bertemu dengan ba, apabila mim mati bertemu dengan ba, maka membacanya menggunakannya menjadi huruf mim ya.
maka menggunakannya menjadi huruf mim. Ikfa artinya adalah samar. Syafawi artinya kedua bibir. Mana yang disamarkan? Mimnya kah? Enggak. Yang disamarkan baknya. Ya. Perhatikan. Malahum bih. Malahum bih. Mana kadar panjangnya sekarang? Kadar panjangnya dia masuk pada tingkatan kamil. Maka dia harus lebih panjang daripada idharu. Malahum bih. Inna rabbahum bih. Ya, inna rabbahum bihim asabnahum bidhunubihim khasiru anfusahum bima kanu qad ji'tukum bibayyinah yad'u rabbahum bil ghadawah wahum bil akhirati kafirun. Baik. Dan terakhir ada idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Pertemuan dua huruf mim. Cara membacanya, mim pertama diidghamkan, dimasukkan, diliburkan ke dalam mim yang kedua sehingga mim yang kedua menjadi bertasydid. Sekali lagi, idgham mimi adalah meleburkan kedua huruf mim. Ya, mimi artinya pertemuan dua huruf mim. Idgham itu melebur. Jadi apabila mim yang pertama sukun dan mim yang kedua dia berharokat, maka bacanya dileburkan sehingga mim yang kedua menjadi bertasydid, pasti bertasydid. Dengan tempo guna yang dipanjangkan. Ingat setiap mim bertasydid pasti masuknya ke tingkatannya akmal matakun. Annahum muhtadun akhraja abawaikum minal jannah annama ghanimtum ya syai' fi aidikum minal asro wa man yatawallahum minkum law kharaju fikum mazadukum. Baik, silakan moderator. Silakan yang mau bertanya bunda-bunda, silakan yang angkat tangannya. Kak Mei, saya nggak ketemu itu yang bisa ngangkat tangan gimana nih? Itu yang direaksi bunda, yang ada gambar lope-lope di situ dipencet, nanti di situ ada gambar tangan, dipencet gambar tangannya ya. Oke, nanti kalau nggak saya kasih tahu di ini di chat ya. Oke, silakan Bunda Nining. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau bertemu mim idgham ini. Kalau ba bertemu dengan ba itu bacanya gimana dan apa hukumnya? Nanti ada babnya lagi tuh. Ba ketemu ba namanya adalah idgham mutamasilin. Pertemuan dua huruf yang sama. Oh, Ya. mutamasilin. Iya, pertemuan dua yang sama sifat sama makhraj. Itu ada babnya lagi tuh nanti. Ya. Nanti ada namanya idgham kamil nanti ya. Ada babnya lagi. Nanti kita masuk sendiri. Iya ya, Ustaz. Belum sampai ya Bunda ya. Kita belum sampai ke situ ya. Enggak, Masih terlalu dini. Enggak, tadi Ustaz benar-benar. sebut terakhir kirain udah masuk yang ke sini gitu. Belum. Belum. Iya ya, syukran Ustaz. Kak Mei. Syukri. Iya. Iya, sama-sama.
Ya, Silakan. selanjutnya Bunda Lian. Bunda Lian. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya. Iya, dijawab. Ikhfa Safawi, Idhom Mimi, terus satu lagi tadi apa ya? Idhar Safawi, itu berarti panjangnya itu hampir sama ya Ustadz? Ya? Enggak dong. Enggak Ya, dong. kan soalnya kalau di Satibiyah itu kan rata 3 harokat gitu. Hmm? Enggak dong. Masa idhar 3 harokat? Eh, Idhar syafawi? Idhar Safawi, itu memang ketemu gak kan? Lah kagak. Idhar syafawi itu Eh, mim iya mati salah-salah. bertemu dengan selain Iya salah mim Ustadz dan saya ba. Ah, yang ah. itu, yang dua tadi. Iya. Kalau kalau Anda pertanyaannya mim mati bertemu dengan ba sama Mm, idgham mimi gitu ya, mim mati yang mm, bertasdid gitu ya. mm, mm. Iya, maka sama. Iya, sama Iya, ya. iya, 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 gitu iya. ya. Oke, makasih Ya kalau Ustaz. kalau Gimana? idhar ya jelas Iya, iya, kita bahas. salah saya. Nah, Baik, satu orang lagi. Silakan Ummu Halim. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu ikhfa safawi. Ikhfa itu kan artinya samar. Kalau seandainya kita membaca huruf mimnya itu di apa ya namanya tuh ya Tat ya, bukan diirjak. Kayak tadi ya, kayak bibirnya ditutup semua gitu. Sepertinya saya tidak melihat ada kesamaran gitu. Kecuali kalau dia diirjak baru kelihatan samar ba-nya gitu. Gimana tuh Tat? Yang disamarin bukan mimnya, Bunda. Ba kan? Iya, Kalau ditutup mulutnya semua itu baknya kelihatan sangat jelas, tidak ada kelihatan samar. Tat. mim. Kecuali kalau Oke. diinjak itu baru kelihatan samarnya. Cara mengirja misalnya dari yang doma ketemu ketemu ba gitu, mum basa gitu ya. Enggak, memang koedahnya samar itu ya, artinya samar itu adalah hampir-hampir menyerupai. Kan merubah huruf ba menjadi huruf mim. Ba sama mim memang nggak kedengeran samarnya. Karena ba-nya dirubah menjadi huruf mim. Sama-sama keluar dari syafatain, sama-sama posisi lidahnya, cuman bedanya mim keluar dari hidung. Memang sedikit samarnya. Mim mim kecuali pakai furjah baru kelihatan dengan jelas. Gitu Furjah ya. ya Tat ya. Iya, furjah. Bukan irja. Furjah itu Furjah. membuka bibir setipis tisu. Kalau yang ditutup Tapi apa namanya itu Tat? kaidahnya. Itbak. Itbak. Hmm. Yang merenggangkan bibir namanya furjah. Tapi Memang kalau begitu kita kaidahnya. lihat ikhfa hakiki kan ketahuan samarnya gitu. Nah kalau yang ini kok nggak kelihatan gitu kan? Hmm. Sebenarnya kelihatan ya kalau misalnya contohnya kalimatnya misalnya mim nanti ketemu contohnya malahum malahum lahum, ini kan bibirnya ketutup rapat malahum hum, bukan hum, nggak Oh, sampai gitu. nggak sampai menutup bibir secara rapat hum, tapi hum cuma tidak sampai rapat. Kalau bahkan harus rapat banget. Kalau mim tidak. Malahum malahum bih sama Oke. malahum. Memang perbedaannya sedikit. Oke, makasih Tat. Ya, sama-sama. Ya, Baik, terakhir Ibu Daiha. Budaya. Daya, kok Daya? Saya Daiha. manggilnya Daya. Baiklah. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau yang idgham mimi kan ada tasdid di mimnya itu sama dengan naber kah Enggak. ditekan juga kah Nabar mimnya? tidak berlaku pada mim dan nun dan huruf qalqalah. Nabar Oh, tidak berlaku pada mim, nun, dan huruf-huruf qalqalah. Nggak berlaku. jadi bacanya biasa aja Ditahan. gitu. Iya, Oh, ditahan. ditahan biasa. Ditahan. Apa kaidah nabar ada di halaman 83. Coba nanti yang punya buku dibuka. Di 84, situ 84.
84 ya. Di Ya. situ dijelaskan ya nabr itu tidak berlaku pada mim yang bertasdid, nun yang bertasdid dan huruf-huruf qalqalah. Dia hanya memberikan tekanan saja. Annahum muhtadun gitu. Enggak annahum nahum Enggak ya. enggak. Iya. Cukup. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Nah, nah sekarang kita masuk pada tingkatan idgham. Nah, kita baru masuk nih pada tingkatan idgham. Ya, teman-teman ya. Perhatikan nih, ini masuk pada tingkatan idgham. Tadi ada yang bertanya kan, ba ketemu ba, tak ketemu sa, tak ketemu ta, sod ketemu sod. Baik, sekarang hukum idgham dari jenis-jenis idgham dari sifat dan makhraj. Ya, sekali lagi, hukum idgham ya, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Yang pertama adalah idgham mutamasilain. Ya, ini adalah tingkatan idgham. Idgham mutamasilain. Apa idgham artinya? Melebur. Mutamasilain adalah pertemuan dua huruf sukun, ya. Pertemuan dua huruf sukun yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, yang pertama sukun. Perhatikan, yang pertamanya sukun. Sekali lagi, idgham mutamasilin. Artinya meleburkan dua pertemuan huruf yang sama makhraj sama sifat. Ya. Yang huruf yang pertamanya sukun. Ingat, yang pertamanya sukun, yang keduanya dia berharokat. Maka huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua dibaca tanpa gunnah. Ya, selain mim mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan nun, semuanya tidak boleh pakai gunnah pada pertemuan huruf yang sama. Saya akan bacakan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tahu di sini dibulatin nama penulis nih. Diberikan lambang warna abu-abu contohnya tuh. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin tuh. Tak ketemu tak. Tak yang pertama dia sukun, tak yang kedua dia berharokat. Karena taknya ada dua, ketika dileburkan dijadikan satu, maka dia menjadi bertasydid. Lanjut. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla yakhafunal akhirah. Itu lam. Nih lihat. Ada lam sama lam. Nih. Lam yang pertama sukun, yang kedua dia berharokat. Nih juga nih. Ya. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyajjadah. Di sini ada ka bertemu dengan kaf nih. Ka sukun bertemu dengan ka yang berharokat. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimali wa hum fi fajwatin min. Ya. Wa idza gharabat ada ta ketemu dengan ta. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Faqul hal laka ila an tazakka.
Ya, ada lam bertemu dengan lam yang berharokat. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Izhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim. Thumma tawalla anhum. Nah, khusus mim ketemu dengan mim, catatan di bawah, nun bertemu dengan nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Gitu ya. Baik, silakan moderator. Baik, silahkan yang mau bertanya. Silakan diangkat tangannya Bunda. Baik, selain Bunda Desi ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan Bunda Desi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Itu selalu dengan pertemuannya lam dengan lam yang bertasydid ya Ustadz ya misalnya. Pasti. Itu selalu Ustadz ya. Pasti. Syukuran Ustadz. Iya. Kenapa tadi dikatakan kenapa bisa jadi bertasdid? Karena huruf pertama dileburkan ke huruf yang kedua, maka dia jadi bertasydid. Gitu, itu pasti. Baik, masih ada lagi? Tidak ada. Sudah paham semua ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ustaz. Berikutnya idgham mutajanisin. Ya. Pertemuan dua huruf mutajanisin yang satu makhraj tapi beda sifat. Satu makhraj tapi beda sifat. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua dibaca tanpa guna. Di sini sudah penulis, ya perawi di sini sudah memberikan rumus. Za pasangannya dengan ro, da pasangannya dengan ta, fa pasangannya dengan za, ba pasangannya dengan mim, ta pasangannya dengan da, po pasangan dengan ta dengan pasangannya dengan to. Maka dibacanya tanpa guna. Kecuali ada pengecualian. Kecuali mim, ba yang bertemu dengan mim. Nih, kecuali yang ini. Kecualian adalah ba yang bertemu dengan mim. Di riwayat Syatibiyah, maka dia dibaca ya dua harokat. Baik, saya contohkan. Hafadtum asqalad da'wa yalhadzalik laim basatta ilayya yadak walau annahum izzalamu anfusahum ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin fa'amana ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Baik, silakan. Baik, ada yang mau bertanya bunda-bundaku? Oke, Bunda semuanya sudah bertanya ya. Oke, baik kita oke, dapat nih Bunda Ika Mai Astuti, silakan. Saya ambil yang belum bertanya ya, yang belum pernah bertanya. Silakan Bunda Ika Mai. Terima kasih Kak Mai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kan rumusnya sudah ya Ustadz, sudah dirumuskan gitu ya. Ya, sahih. Tidak ada lagi selain di sini namanya tok keda kan satu juga satu makhraj juga sifat gitu Ustadz. Ya, terus? Apa cuma ini rumusnya gitu kayak tok keda gitu. Keda. Oke, enggak semua enggak. Kalau untuk rumus idgham mutajanisin, memang ini adalah rumus yang sudah dibakukan. Sudah dibakukan, enggak ada lagi. Ini saja. Gitu ya, kecuali
nanti yang berdekatan. Nah, itu baru beda. Oh ya. Ya Ustadz, jazakallah Ya, khairan. barakallahu fik. Taufiq barakallah. Baik, selanjutnya silakan Bunda Hesti. Makasih Kak Mai. Ustadz, tadi Ya. saya tanya sedikit. Hmm. Itu kan ada pertemuan dua huruf mim dan ba, ya kan? Ya, ya. Ketika Ba dan itu, mim terbalik ba ketemu mim, bukan mim ketemu ba. Kalau mim ketemu ba jadinya ikhfa. berarti Ini saya ba tadi salah awalnya. ini. Itu seperti kalau ini hukum apa ya? Kalau ikhlas berarti tidak termasuk ya Kak? Ya Kak. Kan Ya kalau Ustadz iklab ya. diawali dari mim. Iklab kan dia iklab itu iklab kan nun mati bertemu dengan itu ya. Ba, Ba. ba, G. Itu Ya nun sama masuk ke ba ini. beda makrot lah. Masuk ke idgham mutajanisain apa tidak? Oke. Nih Mbak Esti perhatikan. Itu gue mau tajanisen pertemuan dua huruf yang sama makrotnya tapi beda sifatnya. Lah nun sama ba makrotnya sama gak? Oh iya 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 iya. Soalnya kan itu Mm-mm. di buku ini kan ada gambar di atasnya nun itu kan ada gambar meme-nya Ustadz. Jadi saya Heeh. terkecoh dengan itu. Iya. Oke, Ya oke, tolong oke. dikurangin makan togenya ya. Oke baik. Oh iya Hmm. maaf maaf. Ya makasih Ustadz. Sama-sama. Iya, Lanjut. Masya Allah. Lebih fokus lagi ya, Bunda Hesti ya, Masya Allah. Iya, terima kasih. Selanjutnya silakan Bunda Siti Rohma, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau bak ketemu mim, cara bacanya gimana nih Ustadz? Oke, di sini ada catatan khusus. Ba bertemu dengan mim, maka dibaca dengan gunah yang dipanjangkan. Ada catatan di bawah ini? Ya kan? Ya, ada. Oke, baik. Cara bacanya gini. Ini kan kalimatnya ya bunayya rokam, bukan bukan baknya itu nggak dianggap. Kam irkam irkam kam gitu. Baknya Oh, jadi tidak dianggap. ke ya. Langsung ke mim Oh iya. gitu. Ya Ustadz, makasih. Yo sama-sama. Next. Oh, sudah 3 orang Ustaz. Gak apa, kasih satu lagi. Oke, boleh satu lagi ya Bunda ya. Oke, saya pilih yang belum pernah bertanya. Silakan Bunda Trisha. Bunda Trisha, sudah turun semua tangannya. Ayo, satu orang lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, Bunda Anita. Oke, silakan Bunda Anita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kan idgham mutajanisain itu dibacanya tanpa gunah. Kalau huruf yang Ulang. Gimana pertanyaannya? idgham mutajanisain Iya, dibaca mutajanisen. tanpa gunah. Iya, dibaca tanpa gunah. Sahih. Kalau pas huruf kayak fa sama za itu kan ada hamsnya gitu, terus ada tasdid. Ulangi. Ayat tak sama da. Oh ini nih, yang ini nih. Ya lahadzalik. Gini ya, Iya, yang ini. itu. Iya. Itu nggak digunah tapi ditasdid tetap ditahan kan? Gunah itu masuk ke dalam hidung. Fokus. Nggak ada hubungannya. Gunah itu masuk ke dalam hidung. Ya, nggak ada gunanya ini. Ya, sa sama za nggak ada gunanya. Ya lahadzalik. Nggak boleh masuk ke dalam hidung. Kalau masuk ke dalam hidung maka dia jadi nggak boleh. Keluar dari kaidah. Makasih Ustaz. Yo, sama-sama. Baik, baru kita masuk pada hukum idgham mutaqaribain. Ya, kalau di dalam riwayat juga ada namanya mutabaidan, tapi kita tidak masuk dalam riwayat. Idgham mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya atau keduanya. Contohnya, ini contoh ya, walaupun banyak. Idgham mutaqaribain itu yang berdekatan makhrajnya seperti ba dengan mim. Itu makhrajnya
berdekatan secara makhraj. Maka ya pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya atau keduanya gitu ya, maka dimasukkan ke maaf. Tadi bukan ba ketemu dengan mim, ba dengan fa. Alafu ya, ba dengan fa maksudnya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua dibaca juga tanpa gunnah. Ya. Contohnya di sini lam dan ro. Sebenarnya contohnya masih banyak ya, ko dan ka. Contohnya kita bacakan barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima wa qur rabbi zidni ilma alam nakhluqukum min ma'in mahin wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Baik, yang mau bertanya silahkan. Selain Bunda Daiha, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silahkan Bunda Daiha. Ini tadi tuh Ustadz yang di atas tuh, yang di dalam mutajanisain tuh. Kan kalau apa namanya tuh kayak annahum zal yang tipis ketemu huruf zo itu jadi ditebalkan kah? Mana yang mana kalimatnya? An-Nahum yang mana tuh? Nahum jadi Baris kedua Ustadz. yang tipis Sebelah di kiri. Laim basalta ilayya yadak gitu. Walau annahum ya sahib. Iya. Ini za ini kan ada za ketemu sama zo. Ya. Iya. Kayak ini kan. Aduh. Ini kan maksudnya kan. Iya. Itu tetap diberikan haknya. Haknya apa? Huruf zo itu sifatnya isti'la dan itbaq. Yang tipis tadi huruf yang tipis tuh jadi hilang gitu. Hilang, betul jadi hilang. Betul, nggak Oh. dianggap. Ya Iya, nggak iya. dibaca kecuali ini nih. Kecuali ini nih. Saya malah teman-teman nggak ada yang bertanya ini nih tadi. Yang mana Saya nih padahal Ustaz? bacanya jelas nih. Laim basalta. Nah, itu Saya berarti mau bertanya itu dari tadi, Tat. Dia mau tanya itu tak coba sudah berkota tanya. Iya, nggak apa-apa. Itu nanti ada babnya lagi. Apa Itu ada. hurufnya hilang atau bagaimana gitu loh, Tat. Iya, nanti ada babnya lagi itu ya. Baik. Tadi gimana Daiha? Sudah jelas? Alhamdulillah, barakallah. Oke, baik. Kita teruskan ya. Baru satu orang Ustadz Ya, yang silakan. bertanya. Bunda Lian, silahkan. Bunda Lian. Kayaknya udah dijelasin Ustadz yang barusan yang saya mau tanyakan yang lain Baik. basota itu yang pengen diulangin aja Ya, contohnya. nanti itu basalta itu ada di rumus ini tuh. Idgham nakis. Sabar. Itu beda hukum. Sabar ya, Bunda-bunda. Beda itu ya. Iya, Beda iya, iya. hukum. Beda materi. Iya, Ya, beda baik, materi. silahkan Ustadz lanjutkan. Baik, sekarang dari idgham dari segi makhraj, sekarang dari segi kesempurnaan. Dalam idgham juga ada tingkatan. Tingkatan yang pertama ya ada yang pertama kamil. Apa itu kamil? Sama kayak guna. Kamil artinya sempurna, jadi meleburkan secara sempurna. Ya, melebur secara sempurna. Yaitu memasukkan huruf ya pertama ke huruf kedua secara sempurna. Apa yang sempurna? Makhraj dan sifatnya. Ini dari sisi kesempurnaan. Ya lagi, idgham kamil artinya memasukkan ya huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna.
Apa yang sempurna? Makhraj dan sifatnya. Berarti nanti ada yang nggak sempurna nanti. Sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Tadi ada yang nanya tuh, kenapa selalu bertasydid? Pasti. Segala sesuatu yang dileburkan pasti dia bertasydid. Contoh, Ali Syamsiah tuh. Ar-Rahim. Syamsiah. Hukumnya malah melebur. Nun mati ketemu ro, melebur gak? Melebur. Mir rizqillah. Nun mati ketemu lam, melebur gak? Melebur. Idgham bila guna. Milaban. Lam ketemu lam, melebur gak? Mutamasilin. Melebur lagi. Halakum. Di sini dikatakan sehingga menjadi huruf yang bertasydid. As-sawab. Ya, itu syamsiah. Mir rabbihim fa'amanat ta'ifah. Tak sama po melebur gak? Melebur. Qad tabayyan hasadtum barrafa'ahu Allah izzalamu hudalin nas tawwabar rahimah wa qad dakhalu. Terus ya, idrib bi'asak, idrib bi'asak fama rabihat tijaratuhum wa qur rabbi zidni ilma at-tayyibun wa kafarat ta'ifah asqalat da'wallah khafidatur rafi'ah aisyatir radiyah ghafurur rahim hammat ta'ifah yudrikumul maut arabiyyan la'allakum yubayyin lana fawailul lilladzina kafaru la'ibaratan liman yakhsha. Catatan di bawahnya, idgham kamil selalu ditandai dengan tasdid pada huruf yang kedua dalam sisi kesempurnaan. Silakan. Baik, silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Oke, selain Bunda Daiha, ada lagi? Tidak ada, Masya Allah. Yang lainnya sudah pada paham ya. Silakan Bunda. Oke, ada Bunda Anita juga. Silakan. Bunda Ini Daiha dulu. yang idgham kamil ini ada yang izzolamu tuh sama dengan yang tadi idgham mutajanisain tuh macam mana Sama, tuh? sama. Oh, Bedanya idgham mutajanisin itu pertemuan antara dua makhraj, satu makhraj beda sifat. Ini sisi kesempurnaan. Tidak ada hubungannya dengan makhraj. oh, Ini sisi kesempurnaan. Coba dibaca lagi, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua setelahnya dengan sempurna makhraj dan sifatnya. Bukan tadi kan dari jenis-jenis makhraj. Ini saya garis bawahi di sini ya. iya, iya. Ini Nanti tingkatan. kalau ditanya kok Nah, caranya. nih. Itu dia. Jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaan. Jenis-jenis ya, ini jenis-jenis. Ada Oh, syamsiah, ada bilaguna, ya, ya kan? Terus ada mutamasilen, ada mutajanisen, ada mutaqariben, gitu jenis-jenis. Paham sekali jenis. lagi? Ada di sini
tertara jenis-jenis. Kalau satu jenis ditulis satu jenis, satu hukum doang. Ini jenis-jenis berarti banyak. Oh. Ya, itu bahasa yang mudah ya. Baik. Oke, Jadi saya kalau tadi kan saya katakan segala sesuatu yang Melebur. 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 Nun mati ketemu ya, idgham bilaguna bukan? Nun mati ketemu Iya. ya. Iya, Ya. idgham Tapi dia bilaguna nggak Ustaz. masuk dalam sini. Nggak masuk dia Nggak dalam masuk ke sini. campur. Iya, karena nanti ada pembahasannya lagi. Oh Oke. iya. Ya, ada pembahasannya lagi. Beda pembahasan. Silakan. Baik, selanjutnya silahkan Bunda Asri. Iya, Ustaz, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Asri. Ini apa? Yang Hmm. fawailul lilladzina itu yang lilladzina juga mas ke idgham kamil. Wait, Ini yang bawah Ustaz, yang bawah. paling bawah. Paling bawah. Iya, Fawailul, iya dong. Kan dia lilladzina. lillazi, Mm-mm. lillazi enggak. Lillazi enggak. Hmm. Yang masuk itu pada tanwin yang melebur. Kan lam yang pertama, yang kedua tetap dibaca tuh lil. Ngerti gak? Iya. Ngerti gak? Ini kan lam yang ini saya perjelas. Lam ini bentar. Ini dua-duanya dibaca, ini kagak dilebur. Lil. Lah, sementara lam yang pertama ini, lam yang ini Anda meleburkan lam ini, nggak dibaca wailun, nggak, lunnya hilang kan? Oh, iya. Gitu. Lunnya nggak dibaca. Ini lilnya Anda tetap baca. Lil huruf yang pertama Anda baca ke huruf yang kedua. Dua-duanya dibaca jelas. Kalau yang ini lunnya Anda hilangkan. Gitu. Oh, iya kan ada nunnya ya harusnya ya. Ya, ada nun. Ya, ada nun. Sahih. Ya, makasih Ustaz. Iya. Next. Oke, satu orang lagi ya Bunda, silakan. Jadi untuk idgham ini Ustadz sama halnya seperti tingkatan-tingkatan gitu ya Ustadz ya. Kalau Ya, yang di sahih. tingkatan gunnah itu kamilah kayak gitu ya. Kalau Sahih. ini tingkatan idgham ya Bunda-bunda. Iya. Jangan salah arti, beda materi dengan idgham mutajanisan tadi ya. Ini tingkatan idgham. Jadi dari keseluruhan idgham itu ada tingkatannya. Yes. Ini sudah dijelaskan sebenarnya di sini. Jadi dari sisi kesempurnaan. Sama kan guna juga dari sisi kesempurnaan. Guna ada sempurnanya, ada kurangnya gitu. Nanti ini juga ada idgham, ada kurangnya, ya. Iya. Baik. Sudah tidak ada Ustaz, silakan dilanjutkan. Nah, berikutnya baru idgham naqis. Idgham naqis. Nah, apa naqis? Kurang. Nakis itu kurang. Idgham nakis itu punya dua cara. Ya, dua rumus. Yang pertama sifat idbaq, yang kedua sifat gunnah. Kita bahas dulu. Idgham nakis itu artinya adalah mengidghamkan, memasukkan huruf ke huruf setelahnya sebatas pada makhraj, bukan pada sifatnya. Disebut juga idgham nakis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf. Contoh. Basalta. Toknya dimasukkan pada hurufnya. Toknya ini dimasukkan huruf makhrajnya saja. Kalau to yang sukun harusnya ada kolkolah. Kolkolahnya nggak diberikan. Di sini dikatakan cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tanpa dikolkolahkan. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebut huruf ta yang dikeluarkan dengan sifat hams. Basalta. Jadi nggak boleh ikut-ikut tebal huruf ta-nya. Yang kedua, I help to. Dia tetap tebal. I help to. Dan yang berikutnya farotu.
Gitu. Itu namanya idgham nakis dari sisi idba. Ada lagi nggak selain ini? Riwayat Syatibiyah hanya ada ini aja, nggak ada lagi. Alam nakhluqkum itu nggak ada. Nanti ada catatannya masing-masing. Silakan, belum. Baik, itu yang pertama. Terus yang kedua ada sifat gunnah. Nun mati ya atau tanwin yang bertemu dengan wawu dan ya yang bertasydid. Ya. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan wawu yang bertasydid. Emang ada Ustaz? Nun mati yang bertemu dengan wawu, dia tidak bertasydid. Ada di Rasab, di Mushaf Utsmani. Kenapa di Indonesia diberikan tasdid? Coba buka yang punya Indonesia. Dia ada tasdid enggak? Pasti ada. Kalau di Rasab Utsmani enggak ada. Untuk memudahkan kalian membaca. Karena gini, cara mengidghamkannya gimana? Memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya. Jadi ada miu miu. Kenapa wawunya dibaca 2 kali gitu pertanyaannya. Sekarang kalau misalnya itu enggak itu kenapa dibaca 2 kali? Kalau nggak bertasdid kenapa dibaca 2 kali? Karena meleburnya huruf nun menjadi wawu ya, wawunya menjadi bertasdid, meleburnya huruf nun. Miu. Jadi dibacain dulu, dileburin dulu nun ke wawu. Miu wah, miu wah, gitu kan? Kan dileburin dulu, miu wah, baru sempurnanya wawunya. Miu wah, meleburkan huruf nun ke wawu. Miu wah, wahnya nggak ada gunanya. Cuman di kalimat miu ya, cuman dari peleburan huruf nun ke wawu aja tuh ada gunanya. Ketika nyebutin wah, udah nggak ada gunanya, udah hilang. Sama ya, i i i. Ketika nyebutin ianya, iya, ya nggak ada ianya. Makanya dikatakan dia, ulama ada yang mengatakan dia masuk ke tingkatan gunahnya guna kamil, cuma sempurna saja gitu. Tapi ada juga ulama yang di buku tadi, di buku ini dikatakan dia masuk ke akmal, semuanya masuk ke dalam hidung. Miu, miu, tetap dia masuk ke hidung semuanya. Tinggal Anda pilih yang mana. Baik, silakan. Silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya, Bunda. Tidak Berarti ada udah yang mau paham bertanya, ya. Kak Bunda ya. Tadi Udah pinter semua. tadi Oke. nanya tentang basalta, mungkin berarti udah jelas ya. Oke, terus Mm-mm. silakan yang mau bertanya. Ada ini, silakan Bunda Sri Yuniati. Assalamualaikum Tat. Tat ini yang apa sifat ibak itu berarti kita itu nyebutin apa namanya pengucapannya itu tebal dulu gitu ya Tat, sesuai Ya, dengan huruf sahih. Betul, sesuai dengan tebal hurufnya. dulu. Hanya tebal saja. Makanya dikatakan di sebagian sifatnya. Basau, kan nggak mungkin basat. Nah, kalau sat, berarti to dong. Berarti tak dong. Huruf to gimana? Basau. Berarti sifat tebalnya dimunculkan, tapi Iya, setelah itu betul. keluar huruf tak yang apa Tipis. sesuai huruf tak itu sifatnya ya. Oh ya. Sahih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lanjut. Selanjutnya Bunda Hesti, silahkan. Ustadz, Ya. tadi kan Ustadz kan bilang ya Hmm. bahwa yang nakis itu yang mempunyai sifat itbak, ya kan? Ulangi Nah, ini pertanyaannya. Ulangi pertanyaannya. yang nakis, yang Iya, nakis. nakis itu ciri-cirinya itu mempunyai sifat itbak, ya kan? Terus? Nah, ini kan tadi Ustadz bilang yang ada itu cuma yang dicontoh sini. Iya. Selain ini dia tidak masuk ke nakis. Berarti kita mengingatnya tuh gampang ya Ustadz. Maksud saya agak ringan lah timbang yang di Ya, sahih. timbang Cuman yang ada di ini aja. Dalam Al-Quran cuman ada kalimat 3-nya ini aja. Nggak ada lain. Seperti sinwanun, kinwanun, bunyanun, dunyaya, izhar mutlak. Ini sama. Cuma ada ini dalam Al-Quran. Cuma ada 3 ini doang. Nggak ada lagi.
Berarti sifat nakis itu lebih sedikit, apa tuh idgham nakis itu cuma sedikit ya anunya hurufnya. Ya pada sifat idbaknya, yang idbak bertemu huruf ta yang bertemu dengan to. Kalau yang gunanya banyak. Kan sifat nakis ada dua, ada dari segi idbak, ada dari segi guna. Ah, Jangan nanti lupain yang bawah. Nanti bertanya yang atas, yang di bawah jangan dilupain. Ini kan juga nakis tingkatannya. Kan nun mati bertemu dengan waw melebur. nggih. Oh ya. Kalau yang Ya. sifat ya idbak cuman ada 3. Di surat Gitu. apa itu, Ustadz? Di surat apa namanya Al-Qiyamah, di kalimat surat Al-Qiyamah. Oh. Laim basata, laim basata. Berarti yang sifat guna ini yaitu ketika idgham biguna yang ke wawu dan ke ya. Ya Ustaz, benar? Nah iya betul, ini ada tulisannya yang berharokat. Oh, ya 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 ya. Iya, dia nggak Ini mungkin ada tasdidnya. Saya katakan di sini nggak mungkin. Anda tidak akan menemukan di Rasum Usmani wawu dan ya yang bertasdid. wow, dan Paham nggak? Kayaknya nggak paham nih. oh, paham. Iya kalau ro dan lam kan bertasjid itu. Itu Iya, guna. makanya ini tidak dimasukkan ke dalam kamil. Ke dalam kamil nggak dimasukkan. Ya, maksudnya itu gom kamil. Nggak, dia masuknya ke nakis karena masih menyisakan. Coba Anda baca nun mati ketemu wawu tanpa masuk ke hidung bisa nggak? Yang lain Tak coba bisa. coba di nggak bisa. Tak Nggak bisa, akan Ustaz. bisa gitu. Makanya dia masuk pada nakis gitu. Meleburnya dia pada tingkatan yang kurang. Nah, di sini lanjut dulu silakan. Ada lagi nggak? Ampun. Oke, satu orang lagi. Silakan Bunda Lian. Ustadz, untuk Yuk. yang nakis itbak itu, saya pengen tahu mukanya Ustadz ya itu. Bisa nggak Ustadz nyontohin tapi mukanya digedein? Yang mana? Kalimat yang mana? Yang nakis kan ada 2. Nakis yang itbak. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Basal ta. Basal ta. Ba sal 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 ta. Gitu caranya. Basal tebal tuh. Basal ta. 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 Basal ta. Cukup. Sudah, Ustaz. Tuh macam mana tuh Ustaz lidahnya? Hah? Halam Itu nanti Oke, baik. Nanti ya itu. Anda tadi dijelasin saya lagi ya. jelasin. Baik. Untuk ayat ini perhatikan alam nakhlukum. Oke, perhatikan. Dengarkan baik-baik. Ini dibacanya kamil, sempurna. Tidak dibaca naqis. Artinya semua sifat huruf qaf itu dimasukkan pada huruf qaf tanpa tersisa. Pendapat ini yang raja, yang diunggulkan, raja, yang paling banyak diambil pendapatnya. Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya At-Tahmid mengatakan bahwasanya alam nakhlukum ya tidak dinakiskan karena huruf qaf tidak memiliki sifat idbaq. Alam nakhlukum, bukan lukum, bukan, karena dia nggak punya sifat idbaq, maka tidak dimasukkan ke nakis karena dia hanya punya sifat isti'la saja. Nah, ini mudah dipahami ya kenapa dia tidak masuk ke dalam nakis karena dia tidak memiliki sifat idbaq. Baik, cukup Ustadz. ya. Sudah selesai, Ustaz.
Silakan, nggak apa-apa bertanya lagi. Ini sesi terakhir. Ustadz, tadi laptop saya itu ngeblank yang contoh idbak tadi yang saya tanyakan tadi. Nah, baru kelihatan muka Ustadz sekarang. Bisa diulang kan Ustadz? Nanti lihat di YouTube aja ya, Mbak ya. Lihat di Nanti lihat di videonya YouTube aja. Bunda ya. Heeh. Oh iya iya. Nanti besok ada di share ininya YouTube-nya ya. Tidak ada pengulangan. Oke? Baik, sudah cukup. Sudah selesai Ustadz ya. Nah, berarti Silakan. besok kita baru masuk ke hukum rumus mat, insya Allah. Kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Masuk rumus mad, insya Allah. Rumus mat cukup banyak. Dan terakhir adalah kalimat-kalimat gharibah. Nah, baik, saya akhiri dulu